Fisika yang tentunya bersama Ibu, yaitu Ibu Marafika Situmorang. Nah, materi apa yang akan kita bahas pada pembelajaran kita kali ini? Yuk kita simak video berikut. Nah, kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu bab 7, mengenai termodinamika. Jadi, apa itu termodinamika dalam fisika? Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, termo berarti sudah ada kata panas, nah di sini termo panas atau kalor, ya. Dinamika ada, dinamika itu adalah perubahan. Berarti termodinamika dalam fisika ini adalah merupakan cabang ilmu fisika yang khusus mempelajari perubahan energi, khususnya itu nanti adalah perpindahan, ya. Perubahan energinya itu adalah perpindahan nantinya. Perpindahan energi dalam bentuk kalor dan usaha yang terjadi antara sistem dan lingkungan. Ya, kalau kita lihat di sini ada kalor. Nah, di bab sebelumnya kita sudah bahas kalor itu adalah perpindahan energi dikarenakan adanya perbedaan suhu. Sedangkan usaha di sini adalah perubahan energi, ya. Perubahan energinya itu nanti pasti dari cara-cara ataupun melalui cara-cara mekanik dengan alat. Nah, maka dari pengertian termodinamika ini kita harus tahu dulu apa itu sistem dan lingkungan. Ya. Jadi sistem di sini adalah kumpulan dari benda-benda ataupun objek yang akan kita teliti ataupun kita amati, yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah benda-benda ataupun objek yang berada di luar sistem tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat contoh berikut, yaitu gas dalam tabung. Ya. Gas yang ada di dalam tabung yang ingin kita amati adalah si gas tersebut. Berarti gas tersebut merupakan sistem. Sedangkan tabung tersebut adalah lingkungannya, ya, karena di luar dari sistem. Nah, sistem nantinya terbagi atas 3. Ada sistem terbuka, ada sistem tertutup, dan ada sistem terisolasi. Yuk kita bahas sama-sama. Sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi. Energi tadi di sini adalah panas dan kerja, ya, nak. Kalor ataupun usaha dan benda atau materi dengan lingkungan. Contohnya langsung, Bu, dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah air yang dimasak di dalam wadah terbuka. Otomatis nanti kan si air ini mendidih dan menjadi uap lama-kelamaan. Karena otomatis tidak hanya terjadi pertukaran energi, tapi juga sudah terjadi pertukaran benda atau materi. Itu si air menjadi uap. Yang kedua, ada sistem tertutup, ya. Karena sistem ini adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, panas dan kerja tadi, tetapi tidak terjadi pertukaran gas dengan lingkungannya. Ya, contohnya, Bu, dalam kehidupan sehari-hari, air di dalam gelas tertutup. Nah, air di dalam gelas tertutup, maka otomatis ini air panas, ya, misalnya air hangat atau air panas yang kita masukkan ke dalam gelas kemudian kita tutup. Otomatis lama-kelamaan jika kita pegang si gelas ini akan terasa panas, karena terjadilah pertukaran energi, tetapi tidak ada pertukaran zat dengan lingkungan karena si air ini tetap berada pada ruang terbuka. Oke, selanjutnya sistem terisolasi. Namanya udah terisolasi
ada pertukaran panas maupun kalornya, maupun kerjanya, maupun zatnya, ya. Jadi tidak ada pertukaran ketiganya. Contohnya apa? Contohnya air dalam termos. Nah, air dalam termos pastinya nanti tidak ada pertukaran panas ataupun kerja, juga tidak ada pertukaran materi atau zatnya, ya. Nah, ini juga dikatakan, sistem ini juga dikatakan dijaga secara adiabatik. Kita pelajari lebih lanjut adiabatik itu apa. Itu tidak ada pertukaran kalor baik yang masuk ke sistem maupun yang keluar dari sistem. Oke, selanjutnya kita akan membahas energi dalam. Nah, ini di materi kita sebelumnya kan sudah ada ya, Nak. Di teori kinetik gas kita sudah bahas energi dalam, persamaan umumnya, juga untuk yang gas monoatomik maupun diatomik dan subatomik. Nah, nantinya kan, Nak, kita tahu energi dalam ini kan hakikatnya itu adalah jumlah dari energi kinetik, ya, atau keseluruhan energi kinetiknya. Sehingga nanti energi kinetik di sini akan dipengaruhi oleh suhu, karena akan dipengaruhi oleh suhu. Sehingga ketika terjadi perubahan suhu di sini, maka terjadilah perubahan energi dalamnya. Jadi ketika sudah ada perubahan energi dalam, ya ini dia delta U-nya, maka perubahan energi dalam tadi adalah energi dalam akhir dikurang energi dalam yang awal. Maka setelah kita turunkan, Nak, ya, kita turunkan bahwa didapatlah ternyata perubahan energi dalam itu adalah 3/2 dikali N dikali R dikali delta T, karena sudah ada perubahan suhu tadi, ya. Nah, kalau mau kita gantikan juga NR delta T ini menjadi NK delta T bisa, Bu. Iya, karena di TKG ya persamaan umumnya itu kan NRT itu sama dengan NKT, ya, Nak. Oke. Nah, tapi ingat, Nak, kembali lagi ke sini, ya. Untuk gas monoatomik, untuk gas diatomik kita harus bisa bedakan. Nah, untuk yang gas monoatomik dan diatomik suhu rendah kita akan memakai 3/2. Tetapi untuk gas diatomik dengan suhu kamar, ya, maka kita akan pakai yang 5/2 NF delta T atau 5/2 MK delta T. Oke, ingat N-nya ini untuk jumlah molnya, sedangkan N besar ini adalah banyaknya partikel. Nah, selanjutnya adalah usaha atau kerja yang dilakukan oleh gas, ya. Jika nanti suatu gas berada dalam keseimbangan termal, Nak, ya, dalam suatu wadah yang berbentuk silinder, misalnya nanti piston, ya, dapat bebas bergerak, contohnya seperti gambar ini. Oke. Jadi ketika dia dipanaskan, maka nanti tekanan gasnya ini akan naik dan piston akan terdorong ke atas, sehingga nanti volume gasnya ini akan bertambah besar. Oke, atau terjadilah perubahan volume di sini, Nah, perubahan volume. Sehingga nanti bisa kita buat di sini adalah delta V-nya. Nah, dalam proses yang tadi, kalor yang diterima gas nantinya akan diubah menjadi usaha atau kerja, ya. Kalor yang diterima tadi yang gas dipanaskan itu akan diubah menjadi usaha ataupun kerja yang dapat dinyatakan sebagai ya, persamaan sistematisnya. Maka tadi karena ada tekanan yang mendorong, ya, sehingga nanti tadi terjadi perubahan volume, maka usaha atau kerja di termodinamika ini persamaannya adalah W besar, ya, Nak, W besar sama dengan P dikali delta V, ya, di mana W itu adalah usaha atau kerjanya. Satuannya Joule. P-nya itu tekanan gasnya dalam Pascal ataupun dalam Newton per meter kuadrat. Dan delta V-nya adalah perubahan volumenya dalam meter kubik. Inilah usaha yang dilakukan oleh gas pada materi termodinamika kita ini.
Selanjutnya ada hukum-hukum di termodinamika. Yang pertama kita akan membahas hukum pertama termodinamika. Ya. Dari pengertian termodinamika itu sendiri tadi dan besaran-besaran yang sudah kita bahas, ada kalor, ada energi dalam, ada usaha ataupun kerja. Ya. Jadi kaitan dari ketiga besaran ini di hukum pertama termodinamika ini adalah ya, meskipun energi kalor telah berubah menjadi energi mekanik atau usaha luar dan energi dalam, jumlah energi itu selalu tetap. Ya. Jadi jika ada nanti energi kalor yang masuk ke dalam sebuah sistem dan berubah menjadi usaha ataupun kerja dan energi dalam, maka katanya jumlahnya itu selalu tetap. Tidak ada yang terbuang. Maka hukum ini juga dibilang merupakan hukum kekekalan energi. Kekal dia energinya, tidak ada yang terbuang, tetap. Berapa yang masuk, segitu yang keluar. Itu dia. Sehingga secara sistematis dapat kita tuliskan bahwa Q, energi kalor tadi, akan sama dengan energi dalam ditambah usaha ataupun kerja. Ya. Namun yang perlu kita pahami di hukum pertama termodinamika ini, ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Ketentuannya yang pertama, jika nanti sistem melakukan kerja, maka nilai W-nya itu bertanda positif. Ya. Namun jika sistem katanya menerima kerja, nilai W-nya itu bertanda negatif. Oke? Nah, usaha atau kerja ini nanti berbanding terbalik dengan kalor. Jika di kerja dia melakukan kerja positif, terbalik di kalor. Jika sistem melepas kalor, nilai Q-nya itu bertanda negatif. Balik ya nak? Balik. Oke. Kemudian jika sistem menerima kalor, maka nilai Q-nya itu bertanda positif. Ini melakukan kerja atau melepas sama ya? Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas proses-proses termodinamika gas. Proses-proses ini sudah kita pelajari di TKG. Ada 4 proses kalau masih kalian ingat, ya, 4 proses. Namun nantinya di termodinamika ini kita sudah masuk ke energi dalamnya dan juga usahanya serta kalornya, ya, karena kan termodinamika tadi membahas ketiga besaran tersebut. Nah, untuk yang pertama ada proses isobarik, ya. Lihat dulu grafiknya, proses isobarik ibu buat dulu ya. Namanya udah isobar. Nah, ayo yang masih ingat isobar adalah proses di mana tekanannya itu tetap, P-nya konstan. Ya. Maka ketika P-nya konstan, maka V per T-nya ikut konstan. Sehingga ini ya persamaan yang kita temui ya untuk yang proses isobarik. Oke, selanjutnya usahanya. Nah, dari grafik ini kan sudah nampak ya nak. Ketika tekanannya tetap ya, maka kita lihat ini grafik P terhadap V volume. Kita lihat bahwa ada perubahan volume di sini dari V1 ke V2 gitu ya. Maka ini kita buatkan menjadi delta V. Nah, karena sudah ada perubahan volume, maka otomatis si W tadi ataupun usaha itu adalah P dikali delta V. Nah, P kali delta V ini kita bisa ubahkan menjadi NR kali delta T ataupun NK kali delta T sesuai dengan persamaan umum keadaan gas ideal ya. Nah, yang perlu ibu ingatkan di sini, ini kan tanda panahnya ke kanan ya nak, ke kanan. Mau ke kanan maupun ke kiri nanti, tetap juga dia W-nya itu sama dengan P kali delta V. Tapi ingat, yang mana positif, yang mana negatif, ya kan? Kalau kita lihat yang ini ke kanan ini, pas ya P2-nya itu dikurang P1, ya. Maka nanti kalau ke kiri, W-nya itu menjadi negatif. Kan?
karena nanti V1 jadinya dikurang V2 karena sudah ke kiri. Oke, selanjutnya delta U-nya. Iya, perubahan energi dalamnya itu tetap 3/2 NR delta T ataupun 3/2 NK delta T atau 3/2 P kali delta V ya. Itu aja itu diubah. Nah, maka otomatis Q-nya itu juga tetap sesuai dengan hukum pertama termodinamika, di mana delta U ditambah W. Oke, tidak ada masalah dengan isobarik. Lanjut, kita masuk ke isohorik. Ya, isohorik. Apanya nih? Tetap. Iya, volumenya yang tetap ataupun konstan. Ya, ketika volumenya tetap ataupun konstan, maka T per P-nya juga ikut konstan. Nah, W-nya 0. Nah, kenapa bisa 0, Bu? Iya, coba kita lihat grafik kita ini. Namanya sudah volume yang konstan atau tetap. Sehingga nanti dari grafiknya ini kita lihat, nah, ini V-nya ya, volumenya tidak ada perubahan terhadap V-nya. Maka nanti kalau tidak ada perubahan antara keadaan awal dengan keadaan akhir, ya kan, V2-nya sama dengan V1 tetap, maka delta V-nya ini otomatis 0, ya. Maka W, usaha atau kerja di proses isohorik ini adalah 0, tidak ada. Sedangkan delta U-nya tetap 3/2 NR delta T. Maka karena tadi W-nya 0 sesuai dengan hukum pertama termodinamika, Q sama dengan delta U tambah W, W-nya 0, maka Q tinggal delta U, Q sama dengan delta U. Ya. Maka di sini kalor sama dengan perubahan energi dalam. Itulah di proses isohorik. Lanjut, yang ketiga proses isotermik, ya, term. Berarti suhunya yang tetap. Oke, kita lihat dulu grafiknya. Ya. Nah, ini dia, landai dia ya. Isotermik grafiknya ya. Karena dia sudah melibatkan P dan V. Ya. Kalau nanti grafik P terhadap T, ya namanya sudah konstan, nah, berarti lurus seperti yang tadi. Tapi ini karena grafik P terhadap volume, maka seperti inilah dia. Ya, nanti jadi disinilah keadaan suhunya. Oke, ini ditarik garis ke sini, ditarik garis ke sini, maka itulah suhunya tetap konstan. Oke, ini dia ya, yang memenuhi persamaan PV-nya konstan, maka delta U-nya yang namanya sudah konstan suhunya. Nah, tetap, maka delta T-nya ini akan 0. Ya, berapapun yang dikalikan 0 kan akan 0 ya. Berarti delta U-nya yang 0 di sini. Sedangkan W-nya itu yang berubah. Ayo, kenapa bisa kayak gini, Bu? Kenapa jadi len-len gini ya kan? Iya. Coba kita lihat, nah. Inilah penurunan rumusnya. Dimana kan tadi W sama dengan P dikali delta V. Nah, P ini kan di persamaan teori kinetik gas atau persamaan gas ideal bisa kita ubah menjadi nRT per volume dikali delta volume. Nah, kita bisa ubahkan bahwa delta volume ini merupakan integral dari V2 V1 ke V2 dikali dengan nRT per volumenya tadi tetap dikali dengan diferensial volume. Ya, matematika sudah belajar ini ya, Nak. Maka nRT-nya kita keluarkan, tinggallah integral dari V1 ke V2, diferensial dari volumenya itu. Maka ini bisa kita ubahkan menjadi ln. Ya, ln V2 per V1 dikali nRT. Ayo, kalian sudah belajar di matematika. Oke. Sehingga karena tadi delta U-nya yang 0, maka persamaan kalornya itu tinggallah si W-nya saja. Tapi ingat, W-nya ini bukan yang P kali delta V, tapi nRT dikali ln V2 per V1. Nah, ingat ya, isotermik itu, ini spesial ini, isotermik ini. Oke, yang terakhir, ada proses adiabatik. Lihat dulu grafiknya, Nak. Adiabatik, berbicara adiabatik ini, Nak, tidak ada proses, tidak ada kalor yang diserap oleh sistem ataupun yang dilepas oleh sistem.
ya. Sehingga nanti usaha luarnya itu hanya dilakukan oleh gas yang berasal dari perubahan energi dalam gas. Maksudnya apa sih Bu? Bingung ya. Nah, coba kita lihat grafiknya ini ya. Tuh, kok sama grafiknya dengan grafik isotermal? Nah, berbeda ya nak. Grafik adiabatik itu lebih curam dari grafik isotermal. Ya. Dan di proses adiabatik ini, temperatur T-nya itu, tekanan P-nya, dan volume V-nya tidak tetap. Ingat, di proses adiabatik ketiga besaran, PVT itu tidak tetap. Ya. Sehingga tadi pada proses ini karena tidak ada kalornya yang diserap ataupun yang dilepas, maka Q-nya itu kan sama dengan 0 ya nak, karena tidak ada yang dilepas ataupun diserap oleh sistem. Sehingga Q sama dengan delta U tambah W. Karena Q-nya 0, maka delta U-nya itu sama dengan minus W. Inilah yang dimaksud tadi. Sehingga usaha luar yang dilakukan oleh gas berasal dari perubahan energi dalam gas. Inilah maksudnya dengan secara sistematis. Ya, usahanya itu dilakukan oleh perubahan energi dalam. Oke, maka delta U-nya ini bisa kita ubahkan menjadi minus 3/2 NR delta T. Nah, ataupun si W-nya nanti bisa kita ubahkan menjadi P dikali delta V. Ya, sama aja gitu. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai konsepnya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama adalah mengenai usaha. Coba kita lihat ini soalnya. Di sini diberikan sebuah grafik P tekanan terhadap V volume, ya. Tapi lihat satuannya nak, P di sini dalam newton per meter kuadrat, sedangkan V di sini dalam sentimeter kubik. Berarti nanti kita harus ubah dulu ke meter kubik. Yang ditanya di sini adalah besar usaha yang dilakukan pada proses A, B, C. Ya, coba kita lihat proses A ke B ke C. A ke B ada perubahan volume, B ke C ada perubahan tekanannya. Berarti nanti kita buat dulu diketahuinya ya. Diketahui dari P dulu atau dari V dulu sama aja. Kita buat di sini P1-nya itu adalah 2 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. P2-nya adalah 5 dikali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Nah, ini satuannya sudah ya nak, dalam Newton per meter kuadrat. Sekarang V-nya. V1-nya katanya 1 cm kubik. Ayo. Kalau cm kubik ke meter kubik berarti dia 10 pangkat minus 6 meter kubik. V2-nya adalah 4 cm kubik. Atau kita ubah ke dalam meter kubik adalah 4 kali 10 minus 6 meter kubik. Maka yang ditanya adalah usahanya. Besar ya. Berarti di sini penyelesaiannya adalah di mana W sama dengan P dikali delta V. Ya karena itu tadi rumus kita ya nak. Nah, P-nya langsung kita kurangkan aja yuk. Ayo, P2 dikurang P1, 5 dikurang 2. Berarti tinggal sisa 3. 3 kali 10 pangkat minus pangkat 6 ya. Pangkat 6. Oke, dikali delta V. Nah, delta V langsung kita kurangkan aja yuk. 4 dikurang 1, 3. 3 juga ya. Kali 10 pangkat minus 6. Ya, mana yang mati? Iya, 10 pangkat minus 6-nya. Mampus kau, mati kau, ya kan? Berarti tinggal sisa 3 kali 3 adalah 9 joule. Jangan lupa satuannya, nak. Nah, ini cara pertama. Cara pertama ini sesuai dengan persamaan umum untuk usaha dan usahanya. Sedangkan cara yang keduanya itu bisa kita ambil dari sini nak. Cara keduanya itu adalah luas dari grafik ini. Ya, coba kita lihat ini bangun apa ini? Bangun persegi.
persegi ya. Ya, bangun persegi. Nanti bangun persegi itu, nah ini cara kedua. Cara kedua, ini aku buat tadi ya. Ini cara pertama. Cara kedua. Kalau nanti berbentuk grafik, nah bisa kita pakai rumusing cara kedua ini biar cepat. Luas dari bangunnya. Maka luas bangunnya tadi adalah luas persegi, ya. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Ayo langsung aja sisinya yang pertama. Mau yang ini terserah. Yang pertama 4 kurang 1, 3. 3 ke meter berarti 10 pangkat minus 6 kali sisinya yang sebelah sini berarti 5 kurang 2, 3 sekali 10 pangkat 6. habis titik dapatlah hasilnya 9 joule. Berarti sama ya? Iya, sama. Mau cara yang pertama ataupun cara yang kedua sama jawabannya. Jadi nanti kalau dalam bentuk grafik boleh dipakai cara yang kedua ini biar lebih efisien. Oke, sekarang kita masuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini usaha pada proses isotermal. Coba kita analisis dulu soalnya. Dikatakan ada 2 mol gas ideal. Langsung kita buat ya. Diketahui jumlah mol apa? N kecil. N-nya katanya 2, ya. Mengalami proses isotermal. Berarti kalau isotermal apa yang konstan? T-nya yang konstan. Nah, sehingga volumenya menjadi 4 kali dari semula. Berarti V2-nya ini menjadi 4V. Ya. 4V1 misalnya. Nah, jika R adalah tetapan gas ideal, berarti R-nya itu sama dengan R. Usaha yang dikerjakan oleh gas selama proses tersebut, nanti usaha, kembali lagi usaha itu adalah V besar. Nah, usaha di proses isotermal itu tidak lagi P dikali delta V, ya. Berarti usaha di proses isotermal itu adalah N RT ln V2 per V1, ya. Dimana N-nya itu tadi 2 mol dikali R-nya katanya tetap, T-nya juga tetap, ln, ya. V2-nya kita ganti menjadi 4V1 per V1. Apa yang bisa habis yuk? Bisa habis adalah V1-nya Bu. Ya, habis kalau tinggal di situ. Ya, berarti tinggal sisa 2RT ln 4. Ya, kalau mau kalian masukkan ln 4 itu berapa? Cari aja dari kalkulator enak. Oke, inilah dia hasilnya. Baik, kita masuk ke soal nomor 3. Nomor 3 ini adalah mengenai apa? Yuk kita lihat dulu. 2 meter kubik gas helium bersuhu 27 derajat Celcius dipanaskan secara isobarik, ya, sampai 77 derajat Celcius. Jika tekanannya 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat, maka usaha yang dilakukan gas adalah, oke, berarti ini adalah usaha pada proses isobarik. Nah, berarti kita bawa dulu diketahuinya. Diketahuinya yang pertama langsung apa ini adalah volume. Nah, karena ini ada perubahan suhu, ya. Ini volume pada suhu 27 derajat. Ini volumenya di sini kita belum tahu, berarti ini kita buat dulu V1-nya 2 meter kubik, ya, sudah dalam meter kubik. T1-nya 27 derajat Celcius. Saya ubahkan ke Kelvin, tambah 273 berarti 300 Kelvin, ya. Kemudian T2-nya 77 derajat Celcius, ubahkan ke Kelvin berarti 350 Kelvin. Yang ditanya adalah, oh belum, apa lagi? Ada tekanannya, ya. Tekanannya P-nya karena isobar berarti dia 1 karena tetap 3 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Yang ditanya di sini adalah usahanya, ya. Nah, kita tahu pada isobar itu yang tetap itu P-nya, ya kan?
Maka ketika P-nya tetap, ketika P-nya konstan, berarti V per T-nya juga konstan, ya. V per T-nya di keadaan awal akan sama dengan di keadaan akhir. Ya kan, Nak? Iya. Kita harus cari si V2 ini dulu nanti baru kita masuk ke usahanya menjadi 1. Si V1-nya katanya 2. Si T1-nya 300. Kan? Si V2-nya yang mau dicari, T2-nya 350. Oke, 350 dengan 300 bisa ya? Sama-sama habis bagi 50, berarti 7 dan 6. Nah, 6 dan 2 bisa? Bisa, tinggal 1 sama 3. Berarti V2-nya itu tadi silang, berarti 7 per 3. Dalam ini aja dulu kita buatnya, Nak, supaya tidak koma-koma. Oke, berarti sudah dapat V2-nya. Kita masukkan ke si usahanya. Usahanya tadi adalah P dikali delta V. Maka P dikali delta V itu adalah P dikali V2 dikurangi V1. P-nya tadi adalah 3 kali 10 pangkat 5, ya kan? V2-nya 7 per 3, V1-nya 2. Ayo, kalau disamakan penyebutnya berapa itu ya? Ya, 7 per 3, 2, berarti ini 6 per 3, berarti 7 kurang 6 sama dengan 1 per 3, ya. 1 per 3 habis. Berarti tinggal 10 pangkat 5 joule. Atau kalau mau kalian buat ke kilojoule, berarti tinggal 10 pangkat 2 kilojoule. Itu dia. Ini dia. Nah, soal yang terakhir ya kita lihat. Ini nomor 4. Kita baca dulu ya, Nak. Ya. Suatu sistem mengalami proses adiabatik. Pada sistem diterima usaha 100 joule. Jika perubahan energi dalam sistem adalah delta U dan kalau yang lepas sistem adalah Q, maka delta U-nya sama-sama. Maka yang diketahui dalam proses adiabatik, Q itu sama dengan 0 ya, Nak? Ya, sama dengan 0. Karena tidak ada kalori yang diterima oleh sistem maupun yang dilepas oleh sistem. Oke, kemudian katanya ada usaha. Nah, katanya diterima sistem. Ayo ingat, kalau sistem menerima usaha atau kerja, dia positif atau negatif? Iya, negatif. Negatif ya, Nak? Ingat, kalau dia menerima, sistem menerima usaha atau kerja, itu W-nya itu negatif. Berarti negatif 100 joule. Yang ditanya adalah delta U. Udah, Nak, kalau kayak gini kan gampang bingits. Kan? Kita tahu tadi karena Q-nya itu sama dengan delta U tambah W, maka delta U itu akan sama dengan minus W. Kan? Maka delta U-nya minus kali minus 100